Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Kita sekarang ini di analisis data menggunakan Excel 2016 part 3 ya. Ini adalah uh, kesimpulannya atau summary dari findings kita yang nanti akan dituangkan ke dalam presentasi gitu ya. Oke, jadi kita buka dulu ini sengaja yang kemarin di part 1 part 2 itu saya nggak save. Kita akan lakukan mulai dari awal, tapi saya nggak akan menjelaskan terlalu panjang lebar ya. Cuman kalau yang misalnya bingung bisa lihat lagi di video part 1 part 2, tapi kalau yang udah nonton cuman lupa-lupa sedikit bisa di refreshing lagi dengan ngelihat step by step yang saya lakuin di sini gitu ya. Jadi ini adalah data tentang Indonesian movies, tentang film-film Indonesia yang ada. Saya nggak tahu ini semua film Indonesia yang pernah ada di muka bumi ini atau enggak. Tapi pokoknya berdasarkan data yang ada ini aja. Misalnya kok film ini nggak ada ya, nggak tahu. Itu kita cuma lihat dari data ini gitu ya. Oke. Jadi di sini kita akan langsung aja, kita akan summarize dengan menggunakan pivot table. Nah, di sini pertama yang paling gampang kita mau lihat apa nih kan. Jadi yang waktu itu saya bilang kita sebenarnya bisa lihat dari title. Mungkin ada judul tertentu yang bisa bikin clickbait orang gitu ya. Tapi kita nggak bahas karena untuk processing teks itu pakai NLP atau pakai apa itu udah bagiannya di big data gitu ya. Ini kita sekarang cuman simply untuk menggunakan Excel aja. Jadi kita akan lihat misalnya pakai year, kita akan taruh di sini. Jadi ini di tahun-tahun berapa aja film yang ada ini pernah dibuat. Kemudian kita akan count. Nih hati-hati ya. Karena kan year itu kan angka, tapi jangan, ini kan defaultnya dia sum ya. Ini kalau di sum nih, jadi angkanya gede banget kan. Jadi di sini hati-hati, kita harus ganti ya pakai count. Sehingga ini kelihatan nih kan, oh ini tahun 1926 ada satu film dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi nanti karena ini adalah temuan, kita kan nggak akan nampilin semua. Jadi ini kan masih pivot table, kita akan copy. Ini ada berapa ya, 65 atau something ya. Nah, kita akan copy ke sini, paste value ya. Nah, di sini sebenarnya sorry, ini nggak perlu, nanti yang paste value bukan ini kita nggak perlu paste value sebenarnya. Kita cuman akan lihat di sini, kalau yang gampang nih ya, oh ini tadi belum dirubah jadi count. Oke, ini udah dirubah jadi count. Di sini yang kita mau lihat apa sih? Kita mau lihat secara keseluruhan nggak apa-apa. Kita akan lakukan apa di sini? Kita select dulu semuanya sama kayak tadi. Tapi ingat nih, sini grand total jangan diikutin ya. Karena kita akan membuat grafik garis. Mana dia? Oh, ini recommended chart. Oke. Dia recommendednya ini, cuman nggak. Kita bikin aja yang grafik garis supaya gampang kelihatan ya. Oke. Nanti udah akan muncul di sini, tapi dia munculnya agak ke bawah, nggak apa-apa. Kita ke atasin aja. Bisa nggak nih? Oke. Nah, udah ya, nih. Tapi ininya kita hilangin biar rapi gitu ya. Nah, udah satu nih. Jadi secara sekilas gampangnya kita, oh tahun 26 masih dikit. Iyalah, ini kan belum merdeka kan. Hebat juga kita buat film ya. Oke. Di sini nih kan. Tapi di 98, oh karena kerusuhan kali ya, jadi nggak banyak buat film. Nah di sini sebenarnya trennya sedikit menaik ya. Sampai ke sini sebenarnya overall menaik. Cuman di 2000 something ya, 2000 berapa nih? 2014 turun banget ya. Ya kita bisa nanti lihat sebenarnya kenapa. Tapi kita di sini kan cuma pengen lihat dari data yang ada. Oke, trennya cenderung menaik logaritmik ya, kurang lebih kayak gini. Tapi ini findings yang kita bisa tampilkan. Ini yang pertama, bahwa sebenarnya dia cenderung menaik walaupun di sini agak aneh gitu ya. Ini kayak tahun 86 something, di sini agak booming nih ya. Apa di sini zamannya Warkop apa kalau nggak salah ya. Tapi di sini juga booming nih di tahun 2010 ya. Kemudian nanti ada lagi di sini puncaknya di 2019. Ini 2020 bukan berarti turun. Kayaknya waktu pas data ini dibuat mungkin 2020 belum semuanya ke cover ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kan dari data yang ada, kita mau presenting findingsnya kita kan. Oke, lanjut berikutnya kita mulai apa? Seperti biasa kita akan pivot lagi. Sebenarnya kita pakai yang tadi bisa, cuman ini kan mau nunjukin aja biar gampang gitu ya. Jadi kita nggak
apa timpa-timpa. Kalau ini kan kita mau pakai lagi, ini kita hapus dulu dan lain sebagainya kan, kita ya buat aja langsung di sini lagi. Cuman sorry, ini sebelum tadi kita buat itu kita hapus dulu deh. Kenapa? Jadi di sini nih kita kan tadi habis lihat perkembangannya sepanjang tahun. Kita sekarang kemudian mau ngelihat nanti nih di genre apa, rating kita nggak lihat gini ya. Mungkin nanti kita bisa, tapi di sini kita mau lihat dari user rating sama votes. Tapi itu aja belum cukup, karena apa? Ada nih ya yang ratingnya tinggi-tinggi tapi yang nonton dikit, ya kan? Ada juga yang votesnya banyak tapi sebenarnya ratingnya nggak tinggi-tinggi banget. Jadi kayak film mainstream gitu kan, film populer yang nggak terlalu high quality tapi orang doyan, ya nggak? Gitu kan. Ya kasarnya gini deh, kayak film kemarin Avengers itu kan sebenarnya bukan film yang oke banget kan, bukan high quality, tapi everybody loves it, ya nggak gitu kan. Sementara kalau kayak film yang Pulp Fiction apa-apa kan nggak semua orang doyan, tapi kan itu kan legendary banget gitu kan, ratingnya tinggi gitu. Nah, jadi di sini kita akan buat satu kolom lagi untuk menggambarkan secara lengkap weighted dari si rating itu. Jadi ini kita akan kalikan si user rating dengan vote-nya, sehingga nanti kalau kita mau menganalisa secara menyeluruh kita bisa dapat. Nih kita langsung double klik, semua ke bawah akan ikut rumusnya sama dengan yang di atas. Jadi kasarnya gini nih, ini rating cuma 6,5 tapi yang nonton banyak, ya enggak? Ya totalnya 780. Kalau cuma lihat dari sini sama ini, lihat ya, ini anak Garuda menang tapi yang nonton dikit, ya enggak? Vote-nya kalau kita cuma lihat dari vote, ya benar menang Friend But Married, tapi ratingnya dia rendah. Tapi kita bisa lihat dari keseluruhan nih. Jadi yang rating 6,5 total nilai 780, sementara yang anak Garuda cuma 245,7. Jadi secara total masih lebih bagus si Friend But Married, bukan cuma dari rating tapi dari keseluruhan jumlah yang nonton juga gitu kan. Karena dari sini kita bisa ngelihat, bisa aja kita cuma lihat dari yang nonton aja, tapi itu kurang menggambarkan. Karena apa? Nanti ini kan kebutuhannya macam-macam, nanti kita akan lihat ya. Nah, kita nanti akan buat semua ininya dari si findings ini. Nah, tadi ini udah ya, kita akan buat pivotnya dulu. Satu-satu aja nggak apa-apa. Nah, jadi di sini nih misalnya kita akan buat dari genre-nya. Genre-nya apa aja, kemudian ini kita buat misalnya gini ya. Dari genre vote, berarti ini kan yang nonton regardless mau rating berapa, yang karena kan it's business, ya kan. Kalau misalnya kita istilahnya yang buat film, either sutradara atau pengusaha bioskop atau apa, orang nonton banyak untung kan, terserah dia habis nonton maki-maki apa, bodoh amat, dan yang penting udah bayar karcis kan, ya enggak. Nah itu yang penting buat bisnis kan, ya enggak. Oke, nah ini kita copy. Ingat grand total nggak usah diikutin. Nah yang blank ini juga mungkin nggak usah diikutin, karena kan mungkin di sini datanya kurang. Yang saya bilang ya, apa kita mau cleaning proper apa enggak, di sini kita enggak, kita akan skip masalah cleaningnya. Jadi si blank itu kita nggak masukin dalam perhitungan, kita copy paste value. Udah di sini. Nah supaya lebih gampang kita akan lakukan sort ya, Alt DS. Kita akan sort by column A dari largest supaya nanti kelihatan nih genre film apa yang banyak ditonton orang, regardless orang suka apa enggak, yang penting ditonton orang, ya enggak? Gitu. Jadi pertama action, drama, horror di sini ya, komedi. Oke, nanti kita akan lihat di sini ada fenomena apa. Itu tadi untuk yang vote aja ya, yang ditonton orang. Lanjut again, kita akan lakuin vote table lagi by si genre. Tapi di sini kita akan lihat dari si kolom baru yang kita buat ya. Jadi kita bukan cuma lihat dari orang yang nonton, tapi apakah film itu berkualitas apa enggak, itu juga memegang peranan di sini kan. Karena kita mengalihkan antara si user rating dengan vote, jadinya weighted rating ya. Nah, udah kita dapat. Sebentar, ini kita akan copas lagi ke samping karena kita akan urut ya. Copas, kemudian kita short by kolom E dari largest. Oke, udah ya. Lihat di sini. Ini saya iniin dulu biar gampang, angkanya terlihat gampang gitu ya. Lihat ya di sini ya. Action, drama, horror, komedi. Action, drama, horror, komedi nomor 4 ya. Di sini action, drama, horror, komedi.
Adventure, oh sorry, bukan. Action, drama, horror, komedi masih sama nih ya. Action, drama, komedi, action, drama, horror, komedi, adventure. Adventure di sini nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4. Adventure nomor 5 ya. Tapi pas di sini kita lihat action, drama, horror, komedi, biografi. Jadi pas kita pakai weighted rating, biografi selain dia filmnya berkualitas, yang nonton lumayan. Lumayan walaupun banyakan si adventure di sini kan. Kalau kita lihat lagi nih. Jadi di sini poinnya di yang nomor 5 ini. Di sini kan adventure, biografi. Kalau di sini biografi, adventure. Jadi si biografi itu lebih banyak secara total. Sementara kalau untuk yang nonton aja, adventure yang lebih banyak untuk nonton aja. Tapi mungkin filmnya nggak dipersepsikan bagus apa enggak gitu kan. Just in case, kalau misalnya pengen tahu kan emang apa aja sih film yang si adventure ini, kenapa orang banyak nonton tapi nggak terlalu dilihat bagus. Kita kan bisa drill down di sini kan, ya nggak? Kita double klik yang ini. Oke. Oh iyalah, ini kan, ini film-film mainstream kayak gini kan, kayak tadi Tarzan Kota, ini kan filmnya almarhum Benyamin kan. Ya filmnya biasa sih, cuman lucu gitu kan, entertaining kan, orang suka. Walaupun ya, nggak nggak high quality banget gitu kan, tapi bisnis, duit kan, yang penting masuk. Cuman kalau kita benar-benar pengen lihat selain dari sisi bisnisnya, karena gini, duit kan, duit bisa dari tiket masuk, bisa dari popularitas kan. Film yang high quality, entarnya dapat penghargaan, akhirnya terus ditonton orang yang belum nonton jadi pengen nonton kan. Bisa juga kan dari high quality itu bisa jadi duit lagi kan. Karena mungkin ini film yang high quality, awal-awal yang nonton dikit kan, karena nggak populer. Tapi begitu, wah menang Oscar 40 biji misalnya. Yang tadinya nggak tahu pengen nonton, akhirnya jadi nonton. Duit lagi kan. Kenapa di sini kan? Kenapa nggak lihat dari votes aja? Enggak, karena weighted rating pun penting. Apakah film itu bagus apa enggak? Karena eventually dapat penghargaan di mana-mana. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak nonton jadi pengen beli tiket di bioskop, bayar, duit lagi kan? Itu maksudnya kenapa kita perlu dua-duanya. Lanjut. Kemudian di sini kita akan lakuin pivot table lagi. Banyak di sini ya pivot table-nya. Iya dong. Sebetulnya, nah kemudian tadi udah ya dari si genre, kita akan lihat dari si directors. Jadi karena kan kita udah tahu nih, kita pengen bikin film yang tipe ini karena banyak ditonton orang, karena duitnya banyak, kasarnya gitu ya, duitnya banyak. Tapi sutradaranya siapa? Ya enggak? Sutradara. Terus dari sini kita mau ngelihat misalnya sama kayak tadi, kita lihat dari yang banyak-banyakan yang nonton dulu, regardless masalah quality kan. Atau misalnya kita mau langsung weighted rating juga boleh. Kita dari sini dulu deh, boleh. Biar ntar kita bisa findingnya banyak kan. Oke, udah dapat nih. Nah kemudian di sini, ini kan mungkin ada yang aneh ya. Sebentar. Ada yang namanya, oke nggak apa-apa. Nah, kok nggak mau dibawa ke atas? Oke, mau. Again, sama kayak tadi kita akan copy paste value, tapi blank kita nggak ikutin ya. Paste value ke samping, ke sini. Dapat, kita akan sort by column A, largest to smallest, supaya kita pengen lihat ya di sini. Oke, ini tadi apa sih yang kita, ini votes ya, yang banyak-banyakan nonton ya. Terserah dia mau quality apa enggak gitu ya. Tuh kan. Nah, berarti katakanlah misalnya kita mau ambil top 5, ini kan berarti ini kan, atau mungkin top 10 gitu kan, berarti misalnya apa gitu kan. Jadi kita tahu nih, sutradara yang membuat film yang banyak disukai orang adalah ini nih yang di atas gitu ya. Tapi bukan berarti, pasti ambil. Kan duit, ujung-ujungnya duit, bukan cuma duit keluar, bukan cuma duit yang masuk. Budget juga dong. Ya boleh aja kita bilang, gue pengen Gareth Evans misalnya kan. Duitnya nggak ada cuy. Misalnya gitu kan. Ya semua kan tergantung juga. Bukan berarti, ya udah Pak gampang ambil aja yang ini. Belum tentu. Kadang-kadang budget lihatnya, duitnya kurang. Siapa nih yang agak-agak masih agak di atas tapi misalnya murah. Misalnya loh ya, saya nggak tahu. Saya nggak bilang nih kalau ini murah. Misalnya, ini kali ini pastanya, iya dia lumayan. Nggak terlalu bagus banget tapi nggak jelek juga kan. Itu loh maksudnya kan. Di project, di business, anything could happen. Kita bisa lihat dari segala sisi. Oke, ini cuma dilihat dari
apa istilahnya banyak-banyakan penonton. Kan again sama kayak tadi, kita lihat lagi dari sisi si sutradara. Nih, kita mau lihat weighted rating total dong semuanya. Filmnya high quality dan banyak yang nonton ya enggak gitu kan. Karena yang itu tadi yang saya bilang, high quality misalnya nggak banyak yang nonton, bisa jadi nantinya jadi banyak karena dipublish gitu kan. Oh menang anu. Kalau menang ya nobody knows the future. Bukan berarti kata bapak kalau high quality nggak banyak yang nonton nantinya jadi banyak. Ya tergantung, belum tentu kalau dia menang ya nggak. Ya nggak. Kan bukan berarti yang high quality terus pasti menang ya nggak juga kan. Kecuali kalau misalnya, kita ini jadi panjang lagi urusannya. Oke, untuk pastiin menang kita harus ngelobi siapa ya itu beda lagi gitu kan. Oke, best value. Terus data sort. Kita akan sort by column A, largest to smallest. Siap, mana sih? Nah, again di sini yang paling tinggi tetap si ini sama masih ya. Kita ini dulu, dipercantik dulu angkanya biar gampang kelihatan. Coba di sini masih sama nggak sih Gareth Simmons sampai dikatakan di sini tapi John Hadl, Joko Anwar bawahnya. Nah, ya kan? Joko Anwar sini yang nonton kurang banyak tapi dia lebih berkualitas dibanding Lea Madonna kan, dia di bawahnya John Hadl kan. Nih. Ini kan, dua ini kan yang switching ya. Oke, udah kelihatan kan? Nah, udah dari sini apalagi yang bisa dilihat, coba cek ya. Kita again coba kita make sure lagi ada lagi yang bisa kita ambil. Aktor, kalau aktor jadi sebenarnya aktor bisa harusnya, cuma di sini kalau kita mau ambil aktor coba lihat ya. Nah, kita harus melakukan processing lagi yang ini apa nggak di cover di part ini ya karena ini jadi panjang. Kenapa? Pertama, ini melibatkan ini ada karakter yang kita harus bersihkan. Pertama ini kurung siku, kemudian titik apa namanya sih, tanda petik ya, baru nanti ada koma-koma biar kita bisa pisahin per kolom kan, either itu per kolom atau per baris gitu, karena itu nanti ada plus minusnya masing-masing. Nah again kita nggak bahas, walaupun sebenarnya aktor ini juga pegang peranan, tapi findings itu nanti akan kita kesampingkan. Kita akan lihat cuma dari yang bisa kita proses secara sederhana aja dulu di Excel ini. Jadi ini enggak oke, jadi finding yang kita dapat nih ada di sini ya, sheet 1. Ini enggak nih ya, ini tadi karena di real tahun ya, ini kita hapus dulu ya biar nggak bikin bingung. Jadi ada di sheet 1, 3, 4 juga ada. Terus kemudian ini 6, 7 sama ini nggak jadi tadi ya. Oke, udah kita dapat, ini kita hapus saja. Jadi dari sini kita akan buka PowerPoint. Oke, kok agak melambat ya. Oh iya, karena ini lagi direkam. Oke, kita pakai yang ini ya, template yang mewakili, karena ini kan ngomongin art bla 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 atau apa gitu ya. Oke, kita pakai template yang batik. Ini batik bukan sih? Oh, judulnya Hiasan Bunga. Oke lah, bukan batik kali ya. New slide. Oh, new slide-nya seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini misalnya kita kasih judul apa sih? Analisa film Indonesia misalnya gitu kan. Nah, ininya ini kita ganti, ini karena template kan, ini akan kita hapus. Kita ganti dengan yang pertama apa di sini? Grafiknya. Langsung kita tampilin ya. Nah, either ini kita mau bikin grafik yang nge-link dengan Excel. Kalau misalnya mau nge-link dengan Excel, caranya misalnya gini. Jadi oke. Ini nge-link dengan Excel ya, karena ini bentuknya kita bisa ganti chart type-nya seperti apa, ini kan as if kita di Excel kan. Nih contoh aja sih, misalnya ganti jadi ini, bisa kan? Atau bukan berarti ini pasti bagus, karena apa? Kadang-kadang di lapangan gitu ya, udah ganti nge-link dengan Excel, cakep nih grafiknya, tapi ini perlu file Excel yang tadi. Nanti kadang-kadang begitu pas kita copy, kita lupa ngopi file Excelnya, ini hilang jadinya nih, hilang. Jadi grafiknya blank, yang tadi cantik jadi meaningless, jadi hilang. Makanya kenapa kadang-kadang orang itu dia mau nge-paste-nya langsung aja nge-paste apa biar aman, langsung nge-paste dalam bentuk gambar. Kalau gambar aman.
Karena ini gambar jadinya kan. Jadi kekurangannya nggak bisa dimanipulasi lagi. Tapi kelebihannya kalau nanti kita cuma copy PowerPoint-nya, gambarnya tetap ada gitu. Plus minus loh ya, plus minus. Jadi kalau misalnya emang kalian pengen grafik yang tetap ngelink ke Excel, make sure kalau pas dibawa-bawa kemana, lagi mau presentasi ke klien A, ke gedung A, ke klien A, tapi di gedung B atau apa, make sure bahwa filenya dua-duanya di copy. Jangan sampai ntar, wah cantik nih, grafiknya udah cantik banget nih. Pas lihat, lah, kok kosong gitu. Jadi makanya, Pak ngapain, kenapa, kan bagusan tadi gitu kan, yang apa namanya, yang link ke Excel. Memang, tapi ada kekurangan kelebihannya gitu kan. Iya kalau sini misalnya, Pak ininya kan nggak bisa diganti jadinya. Ya memang itu tadi kelebihan kekurangan, tapi masih bisa diakalin sih. Misalnya kita kan bisa aja langsung insert text box. Misalnya nih ya, misalnya aja. Kita mau ganti di sini jadi grafik film Indonesia misalnya gitu kan. Kita bisa aja ganti di sini. Mana Pak belum ini, masih belum ketimpa gitu kan. Kita fill di sini. Fillnya kita akan pakai eyedropper, kita akan pakai backgroundnya dia langsung. Cerut. Nah, misalnya gitu ya. Jadi bukan apa-apa, karena namanya di project di lapangan pasti chaos gitu loh. Kita emang idealnya kita pasti pengen pakai yang oke, yang wah ini sangat high tech gitu kan, bisa langsung berubah, Excel berubah dia berubah gitu. Memang. Tapi kalau misalnya kita yakin banget emang kita nggak bakal nih bisa lepas nih, maksudnya Excel kita pasti akan copy sepaket, fine, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak, this will have to do kayak gini. Oke, lanjut misalnya ini ternyata kalau insert di slide berikutnya kayak gini nggak apa-apa, kita akan pakai slide yang nomor 2 ini aja. Kita bikin finding, kita akan taruh di sini gitu ya. Kenapa tadi saya copy banyak-banyak? Jadi ini kan tadi, oh yang ininya nggak ke copy ya. Oke lah, kok nggak ke copy sih? Sorry, nggak apa-apa. Terus lagi, kenapa dianya nggak copy? Let's say misalnya gini deh, kita copy langsung dari sini ya. Tadi kan copy dari sini. Harusnya ke copy dong. Enggak loh. Lorem ipsumnya nggak ke copy loh. Coba. Keep source formatting. Nah, oke. Kita copy lagi. Jadi saya nggak mau pakai yang tadi yang abu-abu. Kita mau pakainya yang ini. Again, keep source formatting. Lama ya. Sudahlah, nggak apa-apa. Lagi, karena tadi saya lupa kita ada berapa slide sih. Banyakin aja, toh ntar bisa dihapus. Oke, yang ini udah. Ini jadi berarti slide kedua ini tinggal dihapus gitu ya. Oh ininya juga jangan lupa dihapus karena tadi kan kita pakai itu. Kedua di sini misalnya, ini berarti kita ngeliat dari genre. Bukan berarti kita harus masukin semua. Kadang-kadang kan kita, let's say kita cuma perlu berapa sih? Top 5, top 10, top 5 deh. 1, 3, 4, 5. Sini deh. Si biografi nggak masuk ya, lihat ya. Grafi nggak masuk. Nah, jadi kita nah, sama kayak tadi, kita mau pilih dalam bentuk Excel atau HTML, misalnya HTML. HTML seperti apa? Kayak gini. Jadi ini teks. Kalau tadi cuma 2 pilihan ya, grafik atau gambar. Kalau di teks tabel itu bisa lebih banyak pilihan. Cuma nih kalau HTML dia paling luas, tapi kita paling banyak PR nih. Tadi kan bentuknya tabel ya. Kita di sini kalau mau bikin kotak-kotak ya kita harus manual bikin sendiri di sini di tabel. Saya nggak terlalu hafal nih kalau yang di PowerPoint. Misalnya gini, tara. Tapi yang tengah gini, nah itu yang saya nggak terlalu. Sudahlah. Bisa nggak sih di sini bikin itunya? Format tabel. Sudahlah nggak apa-apa. Itu cuma masalah detail ya. Tapi intinya di sini kita misalnya nih mau bikin tadi dari finding kita ngelihat dari genre terhadap banyaknya penonton ya, votes kan. Jadi di sini judulnya adalah ini judulnya ini aja ya. Cuman yang saya kepikiran ya, genre dan banyaknya penonton. Mungkin judulnya harus lebih profesional kata-katanya ya. Cuman di sini saya pakai yang gampang aja. Genre dan banyaknya penonton. Nah, kalau yang berikutnya tadi seperti yang kita ini hapus dulu ya. Yang tadi kita sudah lihat di sheet berikutnya. Again, kita cuma ambil top 5 ya. 3, 4, 5. Tadi kalau di sini kan mana nih? Comedy Adventure.
Sini kita, again kita mau pakainya apa? Coba deh pakai RTF ya. Bedanya apa sih? Nah, lihat ya. Beda ya sama si. Ini nggak bisa diginiin. Oh, bisa. Oke. Ini cuman pengen ngasih tahu bahwa kalau di teks itu pilihannya lebih banyak. Lihat di sini bedanya, tinggal kita mau yang mana gitu ya. Kalau yang di sini kan hurufnya kecil-kecil dan dia memang sih untuk tabel tuh naik turunnya nih di tiap ini. Oh, kita langsung bisa kayak di Excel gitu ya. Kalau yang di sini enggak, ini cuman kayak teks biasa. Kayak teks biasa, ini dia bukan kolom-kolom loh ya. Ini tab-tab biasa nih, tuh kan. Sehingga dia kalau kita ini misalnya nih ya. Jadi berubah gitu kan. Kalau di sini ini karena memang dia kolom. Ini kolom nih, tuh. Kolom nih kan. Ini misalnya nih ya, si kolom ini saya kesini, wih lo kan, hancur kan. Gitu. Jadi ini kolom. Bedanya sama tadi antara HTML sama RTF gitu ya. Kemudian di sini judulnya tuh misalnya genre dan total, gimana ya bahasanya, dan total kualitas, gimana ya bahasanya, mungkin ini nggak pas ya. Kualitas dan banyaknya penonton ini, dan kualitas inilah, ini mungkin nggak, kurang menggambarkan ya, tapi ini maksudnya supaya kita untuk findings temuan itu kita akan bikinnya seperti ini. Ini saya cuman bikin secara crude, secara kasar aja ya. Tapi at least supaya kita tahu intinya apa, prinsipnya seperti apa gitu ya. Oh, ini kurang. Ini masih berapa lagi sih? Banyak kok. Tadi kita kan masih nyampe di mana sih? Baru di sini. Ini masih banyak nih yang bisa kita pakai. Gak apa-apa. Antara udah mau habis kita bisa bikin lagi. Tadi sampai sini kan, dan kualitas banyaknya penonton. Lanjut, tinggal 2 lagi kok. Nah, ini dari sisi terus sutradara. 2, 3, 4, 5 sampai di John Huddles. Ya, yang nggak harus 5 loh ya, bisa lebih, ini contoh aja. Nah, di sini misalnya pengen pilihan lain apa sih? Formatted, ini udah. Unformatted pasti berantakan, coba ya. Enggak loh. Sebenarnya hampir mirip. Oh, dia di sini letak lihatnya. Dia nggak rata ke kanan untuk ini, nggak terlalu bagus nih ya. Ganti. Pilih misalnya, kalau ini gimana? Dia langsung Excel. Oke, bagus sih. Ingat, kalau Excelnya hilang, dia nge-link nggak ya? Iya, ini jadi kalau misalnya di Excelnya kita nggak copy, pas lagi kita ke komputer lain gitu ya, ininya, kalau saya nggak salah ingat sih, kalau yang ini nggak hilang, tapi nggak enaknya, misalnya nih, bisa jadi aneh nih kelakuannya kalau kita mau modif di sini, kita mau ganti-ganti nih ya. Dia nanti either dia bisa nyiptain satu dummy Excelnya buat nampung ini atau gimana, cuman nyadinya tuh unpredictable nantinya. Cuman emang tampilannya paling cantik gitu ya pasti ya, nggak perlu dirobah-robah lagi gitu. Dan ini kita double klik, kita akan as if kita mengeditnya di Excel. Itu agak-agak berantakan ya, maksudnya bukan berantakan. Ini muncul ini kayak Excelnya di sini, jadi agak aneh sih, maksudnya susah. Apalagi kalau misalnya komputernya agak nggak powerful, lama ini mau double klik mau apa, kelihatannya nggak terlalu ngaruh. Tapi kalau klien lagi nungguin di belakang, bos lagi nungguin di belakang, 1-2 detik itu berasa lama banget. Oke? Ya, kita balikin dulu ke sini nggak apa-apa. Ini Excel biar kalian tahu nih ya bedanya seperti apa. Ini Excel, ini tadi apa? Kalau dari sutradara terhadap banyaknya penonton. Oke. Ya. Terakhir nih, sheet yang terakhir ya. Berarti sama sutradara terhadap kualitas banyaknya penonton. 1, 2, 3, 4, 5. Sama sih masih John Huddle. Oh, tadi kan perbedaannya pas di Joko Anwar ke bawah ya. Pas di John Huddle ke bawah nih, si Joko Anwar. Ya kan? Coba lihat nih. Ya kan? Tadi Joko Anwar di atas sini ya. Tapi nggak ambil karena kita di sini contohnya cuma ngambil top 5. Nah, apalagi pilihannya, kita bisa juga pakai gambar. Gambar ini lebih mirip Excel ya, bagus juga. Cuman ini gambar ya, nggak bisa diedit.
gitu. Oke. Ini adalah sutradara terhadap kualitas banyaknya penonton. Oke. Udah kan? Jadi, dan jangan lupa dari sini kita udah bikin banyak ini, harus ada kesimpulan saran kita apa. Ya gak? Kesimpulan saran kita dari finding sini dong. Jadi bukan cuman kasih finding terus apa, sarannya apa. Karena kan kita menganalisa data bagi si pengambil keputusan kan. Ya enggak? Kita harus bilang dari sini. Jadi pertama misalnya apa nih? Ini kan genre banyak yang penonton. Kalau kita pengen bikin film yang menghasilkan duit terbanyak, berarti action. Misalnya contohnya gitu ya. Dari kualitas sama action juga. Jadi kasarnya gini. Nah, saya bikin di sini bisa nggak sih nulis kata-kata? Oke. Misalnya gini ya, kesimpulan. Bisa nggak di bawah? Ini di bawah. Ini sebenarnya mungkin harusnya hurufnya lebih kecil ya. Ini biar simple aja. Nggak deh. Ya udah kita taruh di bawah. Ini nggak ada ini sih ya. Kita insert text aja di sini. Hub. Kesimpulan. Film yang banyak disukai penonton adalah film action. Jadi kalau misalnya nih nanti ini untuk para yang mau buat film atau yang mau mendanai pembuatan film, ini kan kesimpulannya. Film yang banyak disukai penonton adalah film action. Kemudian sutradara dan sutradara yang menghasilkan film yang banyak ditonton orang adalah, ini nggak otomatis ke bawah dia, aneh sekali. Oh bisa deh, yang tonton orang adalah tadi Gareth Evans ya. Ini kalau nggak salah yang filmnya The Raid ya. Cuman gini, oke, ini adalah dua kesimpulannya. Ini kebetulan si Gareth Evans yang paling atas ya. Ini memang dia bikin film action kan. Kalau misalnya di sini yang nomor satu ini si Gareth Evans bukan bikin film action, berarti di sini bisa kita harus noting beda di sini kan. Jadi film yang suka nonton film action, kemudian sutradara yang paling banyak menghasilkan film yang bagus, yang banyak ditonton orang adalah si Gareth Evans. Tapi Gareth Evans bukan atau belum berpengalaman menyutradarai film action. Karena kan di sini kalau ini kita kasih ke decision maker, dia bilang oke, bikin film action. Oke, sutradaranya Gareth Evans. Karena di sini kebetulan memang Gareth Evans bikin film action yang bagus kan. Kalau misalnya dari data kita di sininya Gareth Evans tapi film dia bukan action, kita harus noting di sini. Karena jangan sampai nih kan kita udah kasih tanpa ada note di sini ya, tanpa ada note, kita kasih decision maker bilang oke, film action, oke, panggil Gareth Evans bikin film, jebret, langsung kasih duit 100 miliar, 100 triliun, 1000 triliun, berapa gitu kan. Ternyata filmnya jelek jadinya, ya enggak, jelek jadinya. Kita dong yang kena, apa lu katanya dari data gini-gini. Kita harus kasih tahu gitu kan bahwa iya, Gareth Evans bagus menyedot penonton, tapi film-filmnya bukan action. Filmnya adalah misalnya drama, komedi. Jadi belum tahu dong sutradara yang jago bikin komedi apa dia bisa bikin action yang bagus, ya enggak? Ya kan? Karena kadang-kadang bisa film actionnya bagus tapi nggak disukain penonton. Karena kan film itu orang tuh multidimensional ya, kasarnya gini. Dia belum pernah bikin film action, otomatis dia akan belajar teori dong. Belajar teori kan beda sama praktek kan. Teori, oh bikin action yang bagus gini, alurnya gini. Padahal kan kadang-kadang yang bikin action tuh jadi bagus bukan hal-hal yang teoritis. Kasarnya gini, ada film action yang bagus yang misalnya fight koreografernya bagus gitu kan. Atau yang misalnya alurnya, atau misalnya apa CGI-nya, tekniknya atau apanya, atau misalnya dramanya dalam action itu nggak tahu gitu kan. Itu dia maksudnya. Makanya
Simpelnya bilang aja, oh dia bikin film drama bagus, tapi action nggak tahu, anggap aja nggak bagus gitu kan. Jadi lihatnya dari sini gitu tuh. Nah, oke, tadi ini hapus dulu. Satu lah yang dihapus. Jadi biasanya kan udah selesai gini, bla bla bla, ya di terakhirnya apa sih? Ya kalau di presentasi itu kan terakhirnya thank you. Walaupun thank you biasanya harusnya beda lagi ini ya, gitu loh. Jadi di sini, ini saya cuma bikin ringkas saja bahwa ini analisa film Indonesia bla 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 gitu kan. Jadi pas kita presentasi gitu kan, oke ini adalah temuan kita bla 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 analisa film Indonesia. Kalau kita lihat di sini, oke grafiknya seperti ini, cenderung menaik, cuman memang ada saat turun, tapi di sini jelas ya pas krisis. Tapi ini saya lupa, mungkin krisis mau yang keberapa nih ya. Kalau nggak salah ini 2014 juga krisis ya. Kemudian di sini di 2019 itu naik, kemudian 20 ini bukan turun, mungkin karena datanya belum lengkap gitu ya. Either kita mau masukin apa enggak biar nggak misleading gitu kan. Ini kita bilang juga. Kemudian, nah baru kita masuk di sini kan dari genre dan banyaknya penonton aja ya, bukan masalah bukan dari sisi user rating gitu ya. Oke, di sini yang paling banyak menyedot penonton ya, bahasa komersil ya gitu ya. Menyedot penonton adalah sini action, drama, horror, komedi. Jadi ini adalah top 5-nya. Kita juga bilang, yang lain mana? Ada kalau mau, tapi ini kita simpelnya ini adalah top 5-nya. Kemudian yang dari sisi kualitas dan banyaknya penonton. Malah di sini kelihatan lebih jomplang gitu kan. Jadi kalau di sini bedanya ratusan ribu ke puluhan ribu, di sini jutaan. Oh ya cuman beda digit sih ya, ratusan jutaan ke ratusan ribu di sini kelihatan. Dan ini bedanya tadi di komedi dan biografi, di sini komedi dan adventure gini kan. Jadi adventure lebih banyak menyedot penonton, tapi obviously biografi itu yang ratingnya lebih tinggi gitu. Oke, jadi di sini misalnya nih kan, orang nggak si decision maker nggak mau bikin yang paling tinggi. Misalnya, oke, gua antara bikin di bawahnya komedi misalnya, mau apa nih, mau biografi atau adventure gitu kan, tinggal dilihat lagi. Karena apa? Nggak semua gitu orang tertarik sama ini, bukan masalah apa-apa, budget kan. Ya kan bikin action budgetnya mungkin lebih tinggi kan. Kalau cuma bikin drama, ya kan drama cenderung lebih murah kan, nggak ada CGI gitu kan, nggak ada apa-apa. Mungkin cuman ada dua orang berantem dalam satu kamar gitu, yang satu nangis satu enggak, udahlah sejam gitu doang. Karena kalau nggak salah dulu ada film yang kayak gitu dan mendapat banyak penghargaan. Kalau saya nggak salah namanya Sex, Lies and Videotape. Itu benar, film itu isinya drama banget gitu kan, cuman drama doang, nggak ada yang aneh-aneh, drama doang, tapi ternyata disukain banyak orang. Low budget kan, kasarnya gitu, low budget itu dibanding action. Harus ada tank, harus ada pesawat, harus ada Captain America terbang-terbang misalnya atau apa kan. Ini kan masalah budget gitu, bisnis kan, everything about money. Jadi di sini genre dan kualitas banyaknya penonton. Ini kalau ini kita udah tahu nih genre-nya mau apa. Kemudian oke, sutradaranya siapa. Again di sini tetap harus dilihat. Misalnya kita mau pilih sutradara X, dia beneran nggak udah pernah bikin film. Kita misalnya pilih genre-nya tadi action ya. Kita pilih si Timo, dia udah pernah belum? Udah pengalaman belum bikin action? Ya enggak? Jadi jangan sampai, oh iya ini bagus nih sutradaranya. Iya dia bagus, selama ini bikin apa? Ya kan? Bagus bikin drama, belum tentu bagus bikin action. Ya enggak? Itu dari sutradara terhadap banyaknya penonton. Kemudian ini yang terhadap weighted rating itu ya. Jadi di sini bedanya tadi, kalau untuk di sini Big Five-nya sama, bedanya tadi yang di bawahnya itu si Joko Anwar itu ya. Itu juga mungkin bisa worth the noting. Cuman kalau emang si decision maker dia tertarik cuman dengan top 5, udah di sini nggak apa-apa, udah selesai. Jadi di sini kesimpulannya apa yang kita bilang? Yang banyak disukai adalah action. Kemudian sutradara yang menghasilkan film yang banyak ditonton adalah Gareth Evans, yang kebetulan memang filmnya action. Kita juga harus noting di situ. Oke? Ya, thank you. Ini udah selesai dan mudah-mudahan ini udah selesai ya, part 1, part 2, part 3. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat khususnya buat para mahasiswa saya di kelas dan umumnya buat para pemirsa yang memang lagi mendalami data analitik yang pengen baru awal gitu ya. Toolsnya mungkin belum banyak punya atau belum tahu apa-apa, belum tahu terlalu banyak, mungkin pengen latihan pakai Excel. Mudah-mudahan bisa berguna. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.